Bertemu kembali dengan Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia bersama saya, Pendeta Sony dari Gereja Kristen Indonesia Jalan Bekasi Timur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sertai kami agar hikmat-Mu lah yang menuntun kami menemukan kebenaran firman-Mu lewat apa yang kami baca, dan juga kiranya tuntunan-Mu yang menolong kami ketika kebenaran itu boleh mengubah kehidupan kami, memberikan kepada kami arah kemana kami harus melangkah, menjadikan hidup kami layak dan seturut yang Kau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami ditolong untuk menerimanya. Amin. Keluaran 33 ayatnya yang ke-12 sampai 17 mencatat bagaimana Musa mempersiapkan dirinya bersama-sama dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentu kita semua amat bersyukur dan juga bersuka cita menyadari bahwa kita beroleh kasih karunia Tuhan. Dalam percakapannya, Musa menyadari itu, bahwa Tuhan mengenal dan melimpahinya dengan kasih karunia, sama seperti yang dikatakan Tuhan. Aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Kita mungkin merasa bahwa semuanya cukup. Ada kasih karunia Tuhan, dan kita dikenal Tuhan. Rasanya tidak ada lagi yang kurang. Apapun yang mungkin kita gumuli, apapun yang mungkin sedang kita hadapi, mengingat dan menyadari bahwa Tuhan mengenal dan Tuhan melimpahi dengan kasih karunia, itu sudah menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Musa perjalanan ini belumlah lengkap. Dia membutuhkan ada yang lain hadir di tengah-tengah diri dan juga bangsanya. Bukan cuma kesadaran dan penghayatan bahwa Tuhan mengenal dan Tuhan melimpahi kasih karunia. Musa menginginkan Tuhan ada bersama-sama. Tuhanlah yang menuntun dan membimbing, dan Tuhan pun kemudian menyatakan membimbing dia dan memberikan ketentraman di dalam ayat yang ke-14 tadi. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semestinya konsekuensi dari kesadaran bahwa Tuhan memimpin, membimbing, menyertai, dan memberikan kita ketentraman hidup, tidak hanya membuat kita merasa semuanya tercukupi. Tidak hanya berupa pemberian-pemberian yang kita syukuri.
Tetapi kesadaran bahwa Tuhan ada dan beserta mestinya juga menjaga langkah kita. Juga mestinya membuat kita membiarkan hati dan pikiran kita terus dikuasai bahwa bukan cuma karunia Tuhan yang hadir, tetapi dia juga hadir dalam perjalanan ini. Dia juga beserta dengan kita. Harapan Musa di ayat yang ke-15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lalu dalam potongan ayat 16 dia mengatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, maka setiap pergumulan dan pertanyaan apakah ini jalan Tuhan, mestinya juga menjadi pertanyaan yang sejak awal kita biarkan menuntun setiap langkah kita. Bukan ketika kita sudah berada dalam situasi yang gelap, yang tidak lagi dapat melihat mana yang baik, benar, dan seharusnya. Bukan cuma ketika kita berusaha mencari pembenaran-pembenaran untuk setiap jalan, untuk setiap cara, untuk setiap peristiwa yang buat kita, apakah ini betul jalan Tuhan atau tidak. Karena semestinya, kalau sejak awal kita menyadari Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, semua pilihan dan ketetapan harus diukur, harus dipertimbangkan, dan harus diperiksa dengan kehadiran Tuhan. Jika Tuhan ada di sini pada saat ini, apakah dia akan menempuh, memilih, dan memakai cara yang sama? Jika Tuhan ada bersama-sama dengan saya pada saat ini, apakah ini masih layak disebut sebagai kasih karunia dari Tuhan? Atau jangan-jangan ini hanyalah sebuah angan-angan, hanyalah sebuah kepentingan dan keinginan diri kita sendiri yang kemudian berupaya dibalut, berupaya dicarikan jalan pembenarannya. Jika demikian, maka mungkin sesungguhnya kita baru sekedar menghayati baru karunia dan juga penyertaan Tuhan sebatas pemberian. Dalam banyak peristiwa, dalam banyak jalan, menghayati bahwa Tuhan membimbing dan beserta dalam perjalanan ini akan membuat pertimbangan kita menjadi pertimbangan yang didalami dengan Tuhan dan juga dicari jalan Tuhan bersama-sama dengan setiap pergumulan itu sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kerap kali mungkin tidak cukup mudah menyadari, menemukan, bahkan meyakini sepenuhnya bahwa ini adalah jalan Tuhan, jalan yang Tuhan karuniakan, tetapi setidaknya mengawali setiap upaya membuat keputusan dan pilihan bersama-sama dengan Tuhan, membuat kita berani berserah diri kepada Tuhan. Kepada Musa, di ayat yang ke-17, Tuhan berfirman, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tuhan mengenal, Tuhan melimpahi kita dengan kasih karunia. Tapi lebih daripada itu, melangkahlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap keputusan, Tuhan yang berkenan hadir memberikan kita hikmat dan kebenarannya. Tuhan menolong kita. Mari kita menutup dengan doa. Ya Allah yang Maha Kasih, tentu kami merasa segala sesuatunya cukup jika kami menyadari bahwa Engkau mengenal dan berikan kami kasih karunia. Tetapi biarlah juga kami boleh melihat setiap langkah dan perjalanan kami sebagai cara dan kesempatan kami mendapatkan, memperoleh, menemukan bimbingan dan tuntunan-Mu. Agar kalaupun kami berjumpa dengan kebimbangan, keraguan, bahkan mungkin ketidakmampuan mengenali perjalanan yang di luar dari rencana dan kehendak kami, tetaplah kami berada dalam bimbingan-Mu. Biarlah roh Tuhan senantiasa menuntun dan beserta dalam perjalanan kami. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.